Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Kita kemarin sekilas telah menyampaikan 3 jenis tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah dengan sebenarnya kecuali mengumpulkan 3 jenis tauhid ini. 3 jenis tauhid ini bukan seperti sangkaan orang adalah membuat trinitas bagi Allah Subhanahu wa taala, akidah trinitas. Tetapi 3 jenis tauhid ini adalah berkaitan dengan apa yang harus kita yakini tentang Allah dan apa yang harus kita itu lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berkaitan dengan tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat ini berkaitan dengan apa yang harus kita yakini tentang Allah Ta'ala. Tauhid rububiyah artinya keyakinan kita tentang Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik rububiyah, esa dalam hal rububiyah, yaitu yang menciptakan, menghidupkan, memelihara alam semesta. Singkatnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, af'alullah. Kemudian pembicaraan tauhid tentang asma sifat, nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya Allah esa di dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya penyandang sifat kesempurnaan. Sehingga rububiyah dan asma sifat adalah apa yang mesti kita yakini tentang siapa itu Allah Ta'ala. Tapi sekedar keyakinan kita tentang Allah saja nggak cukup, sampai kita kemudian mempersembahkan totalitas amal ibadah kita kepada Allah tanpa menyekutukan kepada Allah dengan siapapun dan apapun. Ini yang dikatakan orang mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka salah dalam memahami makna tauhid akan salah di dalam prakteknya mentauhidkan Allah Ta'ala. Seperti yang telah kita berulang-ulang sampaikan, insyaallah, ketika orang mentafsirkan tauhid itu dengan keyakinan yang sekedar cukup rububiyah, artinya kalau sudah berkeyakinan Allah itu sang pencipta, Allah itu satu-satunya yang mengendalikan alam semesta ini, maka sudah rasanya sudah bertauhid. Belum. Karena kalau hanya itu, iblis juga berkeyakinan tentang Allah, Abu Jahal, Abu Lahab juga berkeyakinan tentang Allah seperti itu. Tapi mereka dikatakan kafir, musyrik. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah, mereka juga beribadah kepada Allah, mereka juga haji, mereka juga doa kepada Allah, mereka juga bernadar, mereka juga iktikaf. Tetapi bersama dengan mereka meyakini Allah, mereka
yaitu beribadah kepada Allah, tapi mereka kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, mereka menentang keras, menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa tuntutan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ajakan pengakuan tentang Allah dan bukan sekedar ajakan untuk beribadah kepada Allah, tapi ajakan untuk memurnikan penghambaannya hanya kepada Allah dengan meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikat tauhid, itu yang mereka tidak mau. Sesungguhnya keyakinan mereka seperti itu ada model-modelnya di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara muslimin ada yang mereka itu mencukupkan berkeyakinan tentang tauhid apabila telah berkeyakinan Allah satu-satunya sang pencipta, sehingga kalau sudah berkeyakinan ini mereka sudah merasa bertauhid apapun yang mereka lakukan. Mau dia larungan ke pantai selatan, mau dia sajen-sajen di tempat keramat, mau dia melakukan persembahan ke Gunung Merapi, Mbah Petruk, mau mereka merdukun, mau mereka menggunakan jimat-jimat, mau mereka datang ke kuburan sampai kemudian sujud, sampai kemudian minta-minta, mereka anggap itu tidak ada salahnya sama sekali. Yang penting keyakinannya, saya sudah berkeyakinan Allah itu satu dan satu-satunya. Ini dampak yang sangat rusak ketika dia salah di dalam memahami makna tauhid. Akhirnya itu semuanya dianggap hal yang biasa, bukan kesalahan. Padahal itulah hakikat kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy. Sekali lihat, maka tidak dikatakan orang mereka mentauhidkan Allah kecuali mengumpulkan 3 jenis tauhid tersebut. Apa yang dia yakini tentang Allah yang meliputi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan bagaimana dia mempersembahkan ibadah yang harus totalitas kepada Allah, itu yang terkandung dalam tauhid uluhiyah. Nah, pelajaran kita malam hari ini adalah berkaitan dengan pembicaraan tentang ayat kursi, yang ayat kursi itu memuat 3 jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ayat kursi ini terkandung 10 dalil tentang tauhid, sehingga tidak ada, betul-betul tidak ada yang sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat kursi dinampakkan pula dengan dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran ini. Mari kita lihat sekalian satu persatu. Ayat kursi ini mengandung 3 jenis tauhid yang telah kita pelajari: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwa, ini adalah tauhid uluhiyah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Maka kalimat ini mengajarkan kepada kita, yakni untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan membuang, meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati mereka akan totalitas fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan hatinya total kepada Allah, dan beribadah total hanya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-hayyu al-qayyum, ini al-hayyu al-qayyum, ini adalah asma dan sifat Allah ta'ala. Al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum,
Ini adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu nama Allah. Kemudian Al-Qayyum nama Allah. La ta'khudhu sinatu wala naum adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah tauhidul asma wa sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka ayat kursi diantaranya mengandung pelajaran tentang 3 jenis tauhid: uluhiyah, asma wa sifat, dan rububiyah. Kemudian ayat kursi ini juga dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab belum pernah menceritakan tentang Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abal Mundir, wahai Abal Mundir. Gelarnya atau kunyahnya, panggilannya Ubay bin Ka'ab, Abal Mundir. Ata dari ayatin fi kitabillah, tahukah anda ayat yang mana yang paling agung dalam kitab Allah? Ayu ayatin min kitabillah maka a'dham, ayat apa yang paling agung dari Al-Quranul Karim yang bersamamu? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengulangi lagi pertanyaannya, ya Abal Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillah maka a'dham, ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah yang bersamamu? Kemudian Ubay memilih ayat di antara seluruh ayat dalam Al-Quran. Beliau katakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, yakni ayat kursi ya Rasulullah. Fadaraba sallallahu alaihi wasallam fi sadri, lalu Nabi pun menepuk dadaku, kata Ubay, waqala, dan mengatakan, liyahnikal ilma Abal Mundir, selamat atas ilmu yang anda miliki wahai Abul Mundir. Artinya jawaban Ubay bin Ka'ab ini tepat, sehingga Nabi mengucapkan selamat atas ilmu yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab, dan menunjukkan tentang cerdasnya Ubay bin Ka'ab dalam memberikan jawaban apa yang ditanyakan Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, kenapa ayat kursi ini adalah a'dhamu ayatin fi kitabillah? Karena ayat kursi ini dari awal sampai akhir pembicaraannya total berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraannya total berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kalimat awal sampai akhir kalimat semuanya berbicara tentang perihal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menamai ayat ini dengan ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim, yang menunjukkan tentang keagungan tauhid pula. Karena tauhid adalah perkara teragung dalam kehidupan ini, maka ayat yang berbicara tentang tauhid adalah ayat yang paling agung pula. Kemudian ayat kursi pula di antara keutamaannya adalah kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah ketika Abu Hurairah dipasrai oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal.
Kemudian malam-malam ada pencuri yang mencuri di Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap, dia merengek-rengek, dia memelas, kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah ketemu Rasulullah SAW dan menceritakan tentang kasus semalam. Lalu Nabi katakan, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruk al-barihah. Ya Rasulullah, ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh pencuri, apa yang kamu tangkap semalam? Lalu Abu Hurairah katakan, dia merengek-rengek ya Rasulullah, dia memelas sehingga dia lepas. Kata Nabi, amma innahu qad kadzabaka, dia sudah berdusta kepada kamu, wasa'ud, dan nanti pasti akan kembali. Lalu kembali lagi. Sampai yang ketiga, Abu Hurairah tangkap dan diancam akan dibawa kepada Nabi dan tidak akan dilepas. Kemudian syaitan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang keutamaan ayat kursi. Apa kata syaitan kepada Abu Hurairah? Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi. Kalau Anda ingin tidur, hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazalu alaika minallahi hafidh wala yuqarribuka syaitan hatta tusbih. Maka Anda akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah, dan kemudian ketemu Rasulullah SAW. Abu Hurairah ceritakan kejadiannya bahwa dia mengajariku tentang keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang dia membaca sebelum tidur, maka dia tidak akan diganggu syaitan sampai pagi. Dia akan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, amma innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dikatakan dia itu benar, wahai Abu Hurairah, tentang keutamaan ayat kursi tadi benar, tapi dianya pendusta. Sekalian, kisah ini termasuk memberikan pelajaran kepada kita selain tentang keutamaan ayat kursi, bahwa kebenaran itu tidak boleh ditolak dari manapun datangnya. Bahkan walaupun yang menyampaikan syaitan, walaupun yang menyampaikan seorang Yahudi pernah menyampaikan perihal ini Allah SWT, keagungan Allah di hari kiamat kelak. Maka Nabi membenarkan apa yang diceritakan oleh Yahudi tersebut, karena memang itu perkara yang benar, tanpa mendustakan. Artinya kebenaran itu datangnya dari siapapun. Kalau itu kebenaran, maka tidak boleh kita tolak, nggak boleh kita angkuh, sombong, kita ingkari, nggak boleh kita tolak. Tapi jangan sampai salah faham. Itu bukan pelajaran bolehnya mengambil ilmu dari sembarang orang. Berbeda. Kalau kebenaran itu datang dari siapapun, maka wajib kita terima. Tapi kalau mengambil ilmu itu kita sengaja untuk kita, yaitu mengambil ilmu dari seorang, maka tidak boleh kita sembarangan memilih guru. Kalau sudah kita kenal orang ini adalah sesat, ini pengikut aliran sesat,
memiliki pemikiran sesat, sudah yakin, sudah tahu, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang mereka jelas-jelas pemikirannya sesat. Jangan punya slogan, nanti toh saya bisa milah-milah kok, yang baik tak ambil, yang jelek tak tinggal. Memangnya antum sudah sangat menguasai ilmu sehingga bisa milah-milah, bisa milah-milih ini yang bagus, ini yang jelek. Begitu si penyesat ini bicara awal sampai akhir, belas nggak bisa menyeleksi sama sekali, ternyata baik banget semuanya, bleng masuk semuanya. Kita mesti harus tahu diri siapa kita, sehingga pastikan guru yang membaik, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kata para ulama, innamal ilmu dinun, al ilmu dinun. Ilmu itu agama. Bagaimana agama Anda tergantung ilmu Anda. Ilmu Anda tergantung guru Anda. Ilmu Anda tergantung guru Anda. Kenapa? Ada produk orang ngaji, tapi Masya Allah gampangnya mengkafirkan para sahabat Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, bahkan Abu Bakar, Umar tauhidnya umat ini, dengan entengnya melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya karena ilmunya begitu, karena ilmunya begitu. Dan itu dia dapatkan dari guru yang mengajari dia. Salah guru, salah ilmu akan menjadi salah ini amal. Kok ada sih orang muslim yang mereka sangat kasar, bengis, keji, bawaannya mengerikan banget, gampang mengkafirkan orang, kemudian gampang membunuh orang? Ya karena ilmunya begitu. Dan itu dia dapatkan dari guru yang mengajarkan dia. Ilmu agama Anda tergantung ilmu Anda tergantung guru Anda. Baik guru itu adalah orang yang mengajari Anda, atau buku yang Anda baca, atau video yang Anda simak, atau ya ini pembahasan internet yang Anda ya ini baca. Kok ada sih orang muslim yang mereka sangat mengagungkan sekali kepada kuburan-kuburan, kalau mau masuk ke kuburan aja pakai ngisot-ngisot, kemudian sampai depan kuburan bahkan sujud, kemudian sampai di kuburan kemudian dia khusyuk banget, kemudian sampai minta-minta kepada penghuni kubur. Ya karena ilmunya begitu, dan itu didapatkannya dari guru yang mengajarkannya. Kok ada sih orang sholawat sampai joget-joget, sampai jingkrak-jingkrak kayak orang mendem? Ya karena ilmunya begitu, dan itu didapatkan dari gurunya. Kok ada sih orang yang mereka melakukan ustadznya kayak sesembahannya, semuanya ditabaruki, dijilati, semuanya itu diambil berkahnya, kemudian syekhnya kayak pintu yang mengantarkan kepada Allah, pengagungannya super keterlaluan, kayak orang suci yang tidak ada dosanya sama sekali. Ya karena ilmunya begitu, dan begitu guru mengajarkan kepada muridnya. Ilmu Anda yang menentukan agama Anda, dan ilmu Anda tergantung guru Anda. Maka para ulama ingatkan, al ilmu dinun, ilmu adalah agama. Maka falyandur mimman ta'khudhu ilmak, perhatikan dari mana Anda mengambil ilmu. Apalagi zaman kita, zaman internet, kita bebas bisa memilih siapapun untuk kita dengarkan. Tapi hati-hati kemudian kalau kemudian kejerat kelilit dengan syubhat. Kemudian di antara pelajari ayat kursi pula adalah, Bapak sekalian, bahwa ayat ini mengandung 10 dalil tentang tauhid. 10 dalil tentang yakni tauhid. Yang pertama, dari kalimat Allahu la ilaha illa huwa.
Ini adalah penjelasan tentang tauhid uluhiyah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah adalah ilahul haq, ilah yang sebenarnya, dan semua yang disembah selain Allah adalah ilah yang batil. Ilah itu ini yang jadikan, yang makhluk yang disembah, yang dijadikan sebagai sembahan, yang hati dia ini terikat ke situ. Dulu orang-orang jahiliyah faham yang mereka agungkan itu adalah ilah, sehingga ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah mereka menolak keras. Ketika Abu Waqid Al-Laythi melihat orang-orang musyrikin memiliki pohon yang dikeramatkan, tempat menggantungkan senjata orang-orang musyrik untuk diambil berkahnya biar pamor senjatanya itu tambah muncreng, tambah sakti. Kemudian kata Abu Waqid Al-Laythi melihat itu kayaknya bagus, maka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kamalahum datu anwat. Ya Rasulullah, bahwa kita dibuatkan datu anwat seperti mereka punya datu anwat. Kata Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi terkejut dengan permintaan yang dia minta itu. Yang kalian katakan qultum kama qalat Banu Israel, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Ya Musa, buatkan kami ilah sebagaimana mereka memiliki ini ilah-ilah. Artinya pohon yang dikeramatkan, tempat mereka suka iktikaf dan mengambil berkah, itu mereka tahu itu namanya ilah. Sehingga kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu mesti ditinggalkan. Ilah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang Quraisy ketika menyembah para sesembahnya berhala itu, mereka tidak berkeyakinan berhala yang mereka sembah itu yang menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, yang memelihara alam semesta sebagaimana Allah memelihara alam semesta, yang memberikan rezeki dan segalanya sebagaimana Allah memberikan rezeki pada manusia. Tapi keyakinan mereka tentang yang mereka sembah itu, ini adalah perantara yang bisa mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka tahu seperti ini namanya ilah. Maka ketika mereka diajak mengucapkan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, sehingga mereka menjawab dengan ungkapan atariku alihatina li syairi majnun. Apa kami harus meninggalkan ilah-ilah kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Artinya mereka faham apa yang mereka datangi, mereka keramatkan, mereka minta, mereka jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah ilah. Tapi orang sekarang masalahnya nggak paham. Ketika datang ke kuburan, diyakini penghuni kuburan adalah wali Allah, orang suci, lalu dia itu ke situ minta-minta dengan keyakinan mereka yang akan menjadi perantara mengantarkan kepada Allah. Mereka nggak paham kalau seperti ini adalah dia telah mengilahkan kuburan tersebut. Makanya mereka mantap-mantap saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersama dengan mereka meminta ke kuburan. Mereka mantap-mantap saja tawaf di kuburan dengan keyakinan kuburan orang keramat, kuburan yang sangat keramat, karena di dalamnya adalah wali Allah, orang dekatnya Allah. Tapi mereka tawafnya dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena pengetahuan mereka
La ilaha illallah itu adalah keyakinan yang penting Allah itu satu, satu-satunya, tidak ada duanya. Maka mereka tidak menganggap penyimpangan ketika mereka minta ke kuburan, ketika mereka tawaf di kuburan. Yang pertama, ayat kursi mengajarkan, ini pokoknya tauhid la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Sehingga ini mengajarkan penegasan untuk kita betul-betul menyingkirkan semua yang kita sembah selain Allah. Sesembahan itu tinggal Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu karena semua yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang karena Allah adalah sembahan yang hak, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah zat yang maha hidup, Allah zat yang maha menegakkan segala urusan. Al-Hayyu, Allah zat yang maha hidup adalah Al-Hayyul ladzi la yamut. Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Zat yang tidak pernah mengalami kematian itu yang berhak untuk disembah. Al-jinnu wal insu mayitun yamutun. Jin dan manusia mereka adalah bakal mati. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hari itu menjadi hari yang sangat gelap bagi para sahabat. Bahkan Umar ibn Khattab dengan mengunuskan pedangnya mengancam kepada manusia, barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat akan aku potong. Datang Abu Bakar As-Siddiq memastikan wafatnya Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar pidato kepada manusia, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat, karena Muhammad adalah satu di antara makhluk Allah yang memiliki keterbatasan hidup, dan semuanya akan mati sebagaimana Rasul yang sebelumnya, dan beliau akan meninggal sebagaimana Rasul yang sebelumnya telah meninggal. Lalu beliau bacakan ayat, wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu beliau bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seandainya Muhammad meninggal atau dia terbunuh, kalian akan kembali murtad? Ketika mendengar ayat ini, seakan-akan ayat ini baru turun, padahal mereka telah menghafalkan ayat tersebut. Maka seketika Umar langsung lemes, baru sadar betul-betul sang kekasih Rasulullah SAW telah meninggalkan untuk selamanya dari kehidupan dunia ini. Di sini yang kita ambil adalah perkataan Abu Bakar Siddiq, barang siapa menyembah Allah, Allah hayyun la yamut. Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mengalami yakni kematian. Kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Beda dengan kehidupan kita, kehidupan yang serba penuh dengan kekurangan, serba membutuhkan berbagai macam hal untuk kita bisa hidup. Hidup yang terbatas, kita akan mengalami kematian. Hidup yang dari tidak ada. Maka kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan makhluk. Allah Al-Hayyu Dzul Hayah Al-Kamilah, ini pemilik kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, Allah adalah zat yang menegakkan segala urusan kehidupan diri dan makhluknya. Kita ini nggak bisa mandiri,
Kita mau pakai baju aja sudah melibatkan berapa banyak manusia. Dari yang nanam kapas, dari yang kemudian panen kapas, dari yang kemudian ngangkut kapas, dari yang kemudian menjadikan kapas menjadi benang. Untuk membuat kapas ke benang perlu mesin. Yang membuat mesin sudah berapa banyak melibatkan orang. Kemudian dari kapas menjadi kain, kain menjadi ada pewarnanya di batik-batik sampai kemudian jadi kain. Untuk jadi baju membutuhkan penjahit, penjahit membutuhkan alat potong, membutuhkan mesin untuk jahit. Itu sudah melibatkan berapa banyak, kemudian baru kita bisa pakai baju. Gak bisa mandiri. Gak mungkin kita tanam kapas sendiri, lalu kita panen sendiri, lalu kita pintal sendiri, lalu kita buat kain sendiri, lalu kita cat-cat sendiri, lalu kita potong sendiri, kita jahit sendiri, lalu baru kita pakai baju. Enggak mungkin. Kita mau makan telo godok aja membutuhkan berapa banyak orang. Dari yang nanam pisang, dari yang manen pisang, dari yang kemudian godok pisang, godok butuh kuali atau butuh periuknya, yang buat kuali, buat periuk, sudah melibatkan banyak pihak. Intinya kita tidak akan bisa mandiri. Kita butuh berserikat dengan yang lainnya. Adapun Allah total mandiri. Bahkan Allah mandiri mengurus dirinya dan mengurus para makhluknya. Semua makhluk dalam kepengurusan Allah Subhanahu wa taala, dalam jaminan tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Hayyu Al-Qayyum adalah keesaan bagi Allah yang merupakan dalil hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan ini adalah termasuk diantara nama dan sifat Allah yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua bahwasanya Allah yang berhak disembah karena Allah Al-Hayyu memiliki kehidupan yang sempurna, dan Allah Al-Qayyum yang menegakkan segala urusan diri dan para makhluknya. Tidak ada yang seperti ini kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka ini dalil tentang keesaan Allah yang kedua. Yang ketiga, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini ada termasuk asma, ini termasuk diantara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Kata Nabi, innallaha la yanam wala yanbaghi lahu ayyanam. Allah tidak tidur dan tidak layak Allah itu tidur. Kalau Allah terserang kantuk dan tidur, aib bagi Allah, menunjukkan kekurangan Allah. Tapi kalau kita ini tidak bisa ngantuk dan tidak bisa tidur, bukan berarti sempurna, bahkan kelainan. Karena sehatnya kita dengan ngantuk dan tidur, yang menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan kita itu, sehat kita adalah ngantuk dan tidur. Dan kalau sudah ngantuk, kalau sudah tidur, ya banyak yang tidak bisa terkontrol dengan ngantuk kita dan tidur kita. Antum di tengah pengajian ngantuk berat, dilek-lekkan juga susah. Iya, pelajaran dari awal sampai akhir itu yang diikuti dengan ngantuk itu nggak bisa ditangkap semuanya, sehingga hilang kesempatan untuk mendapatkan itu ilmu. Dan itu adalah ngantuk itu adalah kebutuhan manusia. Asalnya merupakan kebutuhan manusia. Manusia harus ngantuk, sinyal dia capek, dan harus tidur untuk dia bisa fresh. Nggak bisa tidur, antum nggak bisa tidur 3 hari, ya sudah, dunia kayak mubeng kabeh, ya ini tegang semuanya. Sehingga tidur itu istirahat yang paling baik. Tidur yang berkualitas, tidur yang betul-betul les, kemudian semuanya kembali seger. Sehingga ngantuk dan tidur kesempurnaan bagi makhluk yang lemah ini, tapi bagi Allah aib.
Maka di antara dalil keesaan Allah dan kesempurnaan Allah adalah Allah tidak terserang kantuk dan tidak terserang tidur. Karena ngantuk dan tidur menunjukkan kelemahan. Yang keempat, di antara dalil tentang keutamaan Allah Ta'ala adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya milik Allah. Dalam bahasa Arab didahulukan jar majrur lahu, itu ada jar majrur kepemilikan bagi Allah Ta'ala yang memiliki faedah li takhsis, yaitu pengkhususan. Hanya milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang di langit dan semua yang di bumi. Tidak ada bagian di langit dan bumi yang bukan miliknya Allah Ta'ala. Semuanya milik Allah mutlak. Kita bisa dibilang memiliki, punya rumah, punya mobil, punya uang, punya macam-macam, tapi itu kepemilikan nisbi, nggak mutlak. Kita nggak bisa ngatur semau kita, nggak bisa menggunakan semau kita. Kita semuanya serba terbatas kepemilikannya dan pengaturannya. Dan kita itu yang namanya pemilik ini, kita pasti akan dipisahkan dari apa yang kita miliki. Kalau nggak hilang, ya mati. Jadi pejabat terbatas dengan waktu sehingga nanti dia pensiun dari jabatannya, hilang jabatannya. Sudah tinggal dia masa lalu jabatan yang pernah dia miliki. Kalau seandainya nggak ada pensiun, hartanya pun juga nggak hilang, dia akan dipisah paksa oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Dia mati, semuanya ditinggal ditinggal melangkrak di dunia, gak ada yang bisa dibawa kecuali hanya lembaran kain yang dia dipendam, dikubur di kuburan. Semua yang dia miliki kepemilikan nisbi, bukan milik kita hakiki. Sehingga ketika kita mati nggak ada yang disertakan ke kuburan kita kecuali hanya kain, lembaran kain yang membalut ini tubuh kita. Kepemilikan kita bukan kepemilikan hakiki. Yang hakikatnya semuanya pinjaman dari Allah Ta'ala. Harta kita, jabatan kita semuanya adalah pinjaman dari Allah yang nanti akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sebagaimana lahir nggak membawa apa-apa, juga mati kita pun juga tidak membawa apa-apa. Tapi kepemilikan Allah, kepemilikan yang mutlak, semuanya milik Allah, nggak ada yang bersekutu dalam kepemilikan dengan Allah alam semesta ini. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, karena nggak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Ta'ala. Yang tidak memiliki nggak berhak disembah. Ini dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.